Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Am Amalia, NIM 1908107021, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4 kelas A. Video ini diajukan untuk memenuhi nilai UAS pada mata kuliah pembelajaran matematika di MI yang diampu oleh Ibu Ulan Andini, MPD. Pada tanggal 18 Mei 2021, saya telah melakukan pengamatan dan wawancara kepada siswa kelas 3 SD dan MI mengenai materi pengukuran waktu, panjang, dan berat di Desa Gumulung Lebak, Kecamatan Greget, Kabupaten Cirebon. Berikut dokumentasinya. Hasil dari pengamatan, wawancara, dan analisis lembar kerja siswa tersebut, saya menemukan kesulitan-kesulitan yang siswa alami mengenai materi tersebut, yaitu siswa tidak bisa mengerjakan seluruh soal mengenai pengukuran waktu, siswa tidak bisa mengerjakan beberapa soal mengenai pengukuran berat dan panjang. Maka dari itu, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai materi yang dirasa sulit oleh siswa tersebut. Happy watching! Halo adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya dimanapun kalian berada. Hari ini kita akan belajar mengenai pengukuran. Yuk disimak, happy learning! Saat berangkat ke sekolah, kamu membutuhkan waktu bukan? Nah, alat ukur apa yang digunakan dalam mengukur waktu? Ya, betul sekali, yaitu alat pengukur waktu ada jam. Nah, jam ini dibagi jadi dua macam loh, yaitu ada jam analog dan jam digital. Nah, selain jam, ada juga alat pengukur waktu lainnya, yaitu seperti stopwatch dan juga kalender. Nah, kalender ini digunakan untuk mengukur waktu dalam satuan tahun, bulan, minggu, dan hari. Dan untuk jam ini kita dapat menggunakannya dalam mengukur waktu untuk satuan jam, menit, dan detik. Pada sebuah jam tertulis angka 1 sampai 12. Nah, kita dalam satu hari ada 24 jam, yaitu dari jam 00 pagi sampai jam 12 siang itu ada 12 jam. Dan dari jam 12 siang sampai jam 24 malam itu ada 12 jam juga. Jadi 12 jam tambah 12 jam ada 24 jam. Nah, jarum panjang ini satu kali putarannya yaitu adalah lamanya 1 jam atau 60 menit. Maka jarum panjang ini pada setiap angka adalah 5 menit. Kalau jarum panjang ini di angka 1 itu menandakan 5 menit, berarti setiap angkanya itu berlaku kelipatan 5 menit. Kita hitung yuk. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. Perlu diingat ya adik-adik, kalau jarum panjang ini untuk menunjukkan menit dan jarum pendek ini untuk menunjukkan jam. Nah, contohnya ya, kita letakkan jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 4. Nah, ini adalah contoh pukul 4 tepat atau ditulis 04.00. Nah, contoh yang kedua yaitu jarum panjang kita letakkan di angka 6 dan jarum pendek ada di antara angka 9 dan 10. Kira-kira seperti ini. Nah, ini berarti menunjukkan pukul 9.30 atau setengah 10. Nah, selanjutnya yang ketiga kita letakkan jarum panjang di angka 3 dan jarum pendek di angka 6, lebih sedikit ya. Kira-kira seperti ini. Nah, ini menunjukkan angka 6 lewat 15 menit dan ditulis 06.15. Nah, yang keempat kita letakkan jarum panjang di angka 9 dan jarum pendek kita letakkan di angka 9 kurang sedikit.
kira-kira seperti ini. Ini berarti jam menunjukkan pukul 8:45 atau jam 9 kurang 15 menit. Dapat ditulis menjadi 08.45. Satuan waktu dapat kita taksirkan dan membulatkannya. Satuannya yaitu ada jam dan menit. Nah, 1 jam adalah 60 menit, maka pembulatan waktu batasannya adalah setengah jam atau 30 menit. Nah, cara membulatkannya yaitu jika kelebihan waktu kurang dari 30 menit, maka dibulatkan menjadi 0 jam. Jika kelebihan waktu lebih dari 30 menit, maka dibulatkan menjadi 1 jam. Contoh yang pertama, kita letakkan jarum pendek di angka 1 dan jarum panjang di angka 3. Nah, ini dapat kita bulatkan menjadi jam 1 karena lebihnya itu kurang dari 30 menit. Dan contoh yang kedua, kita letakkan jarum pendeknya di angka 1 dan jarum panjangnya di angka 9. Maka jam ini dapat kita bulatkan menjadi jam 2 karena lebihnya itu lebih dari 30 menit. Ini lebihnya 45 menit. Adapun hubungan antar satuan waktu diantaranya seperti yang di papan tulis ini. 1 menit ada 60 detik, 1 jam sama dengan 60 menit, 1 jam sama dengan 3.600 detik, 1 hari sama dengan 24 jam, 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, 1 bulan sama dengan 30 atau 31 hari, karena dalam setiap bulannya itu berbeda, ada yang 30 hari dan ada juga yang 31 hari. 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 tahun sama dengan 52 minggu, 1 tahun sama dengan 365 hari. Nah, adik-adik, kita harus menghafalkan ini ya. Alat ukur berat yaitu ada timbangan dan neraca. Satuan berat ada beberapa macam, diantaranya kilogram, ons, dan gram. Berikut merupakan hubungan antar satuan berat, yaitu 1 kg sama dengan 10 ons, 1 kg sama dengan 1000 gram, 1 ons sama dengan 100 gram, 1 ons sama dengan 1 dibagi 10 kg, 1 gram sama dengan 1 dibagi 1000 kg, dan 1 gram sama dengan 1 dibagi 100 ons. Di sini ada tangga satuan berat yang di dalamnya terdapat satuan kilogram, hektogram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan miligram. Nah, setiap turun 1 tangga, maka dikalikan 10, dan kebalikannya, setiap naik 1 tangga, maka dibagi 10. Contohnya, diketahui kilogram dan ingin mengubahnya ke gram. Maka kita hitung berapa kali turun tangga. 1, 2, 3. 3 turun tangga. Jadi untuk mencarinya dikalikan 1000. Kebalikannya, kalau diketahui gram dan kita ingin mengubahnya ke kilogram, maka berapa naik tangga? 1, 2, 3. 3 kali naik tangga. Maka mencarinya yaitu dibagi 1000. Nah, kita ke contoh soal ya. Di sini ada soal. Arin membeli 3 kg 4 ons buah anggur. Hal itu berarti Arin telah membeli buah anggur seberat titik-titik ons. Nah, 1 kg sama dengan 10 ons. Diketahui 3 kg. Jadi 3 kg sama dengan 3 dikali 10, yaitu 30 ons. Dan ada sisanya 4 ons. Jadi langsung saja 30 ons ditambah 4 ons. Hasilnya 34. Jadi di sini kita tulis 34 ons. Kita lanjut ke soal berikutnya.
sini ada 4 kg sama dengan titik-titik ons. Nah, kita ketahui bukan 1 kg sama dengan 10 ons. Jadi 4 kg sama dengan 4 dikali 10 sama dengan 40 ons. Jadi di sini 4 kg berarti sama dengan 40 ons. Nah, berikutnya 8 kg sama dengan titik-titik gram. Kita ketahui 1 kg sama dengan 1000 gram. Jadi 8 kg sama dengan 8 dikali 1000. Hasilnya 8000 gram. Jadi di sini kita tulis 8000. Selanjutnya 2 ons sama dengan titik-titik gram. Nah, 1 ons sama dengan 100 gram. Jadi 2 ons sama dengan 2 dikali 100. Hasilnya 200. Jadi kita tulis 2 ons sama dengan 200 gram. Mudah sekali bukan? Alat ukur panjang yaitu ada penggaris atau mistar dan meteran. Hubungan antar satuan panjang yaitu ada 1 km sama dengan 1000 meter, 1 km sama dengan 10.000 desimeter, 1 km sama dengan 100.000 cm, 1 meter sama dengan 10 desimeter, 1 meter sama dengan 100 cm, 1 desimeter sama dengan 10 cm, 1 meter sama dengan 1 dibagi 1000 km, 1 desimeter sama dengan 1 dibagi 10.000 km, 1 cm sama dengan 1 dibagi 100.000 km, 1 desimeter sama dengan 1 dibagi 10 meter, 1 cm sama dengan 1 dibagi 100 meter, dan 1 cm sama dengan 1 dibagi 10 desimeter. Di sini ada tangga satuan panjang yang di dalamnya ada satuan kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Nah, setiap turun satu tangga maka dikalikan 10, dan sebaliknya setiap naik satu tangga maka dibagi 10. Yuk kita langsung ke contoh soal. Nah, di sini ada soal yaitu 3 km sama dengan berapa meter? Kita lihat di sini kilometer ke meter, yaitu turun berapa tangga? 1, 2, 3. Turun 3 tangga. Jadi 3 km dikalikan 1000. Hasilnya 3000. Jadi 3 km sama dengan 3000 meter. Dan contoh soal yang kedua, 5000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Nah, di sini kita lihat meter ke kilometer itu naik berapa tangga? 1, 2, 3. Naik 3 tangga. Jadi 5000 dibagi 1000 sama dengan 5. Jadi 5000 meter sama dengan 5 km. Mudah sekali bukan? Contoh soal berikutnya, Bayu memiliki tali sepanjang 2 meter, Rani memiliki tali sepanjang 125 cm, dan Edo memiliki tali sepanjang 50 cm. Berapakah cm panjang tali mereka bertiga jika dijumlahkan? Karena pertanyaannya cm, maka kita ubah dulu panjang tali 2 meter menjadi cm. 1 meter sama dengan 100 cm, maka kita jawab 2 meter sama dengan 2 dikali 100 sama dengan 200 cm. Langsung kita jumlahkan, total sama dengan 200 cm ditambah 125 cm ditambah 50 cm, hasilnya 375 cm. Cukup sekian video pembelajaran dari saya, kurangnya mohon dimaklumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.